Tapi Nah, ini tuh ada korelasinya sih Pak. Saya jadi relate ke Al-Quran, kan ada surah Al-Jin ya Pak ya. Berarti karena ya memang ada jin ya. ada. Kan Hmm, ada ayatnya itu, Allah itu menciptakan manusia, jin dan dan makhluk jin. lain yang tidak Mm-mm. dini. Dan jin, manusia dan jin itu diperintahkan untuk, dan semua alam Ya, semesta ini diperintahkan untuk tunduk setuju. kepada Allah. Tidaklah kuciptakan manusia dan jin Betul. untuk, nah Itu ya ada apa? ayatnya itu. Itu apa? Oh, karena selama ini kan kita cuma tahu ada surah Al-Jin, tapi kan kita nggak tahu itu apa. Berarti Allah juga menurunkan ayat untuk jin-jin ini ya Pak? Betul, betul, Oh, berarti benar lah jin ini pun ada yang muslim, ada yang betul, tidak muslim gitu. Nah, ada betul. nggak Pak kira-kira tugas kepada jin yang muslim ini untuk juga akhirnya membuat jin yang belum muslim ini menjadi muslim? Kalau di buku itu nggak ada disebutkan itu. Saya nggak ngerti. Tapi mungkin kalau untuk dunia mereka karena dibilang sama dengan manusia, mungkin ada kewajiban dakwah juga untuk teman-temannya sesama jin. Karena Oke. buktinya apa? Karena jin itu juga banyak yang mualaf. Ada yang dimualafkan oleh Oh, manusia juga. oh berarti memang jin dengan manusia ini berkomunikasi ya? Bisa komunikasi, tapi butuh butuh kemampuan sendiri untuk komunikasi itu. Oh, makanya tadi saya bertanya-tanya kan, jin ini ada yang berkelamin, bahkan bisa mati. Berarti ada manusia yang tahu ya. Makanya bisa berkomunikasi sehingga tadi narasi Pak Aan ini jadi logis gitu. Ketika Pak Aan bilang manusia bisa berkomunikasi dengan jin. Makanya manusia bisa tahu bahwa jin itu juga kawin ya Pak ya. Kawin dan punya anak, Dan punya anak. berkembang biak juga dia. Tapi bukan seperti manusia Pak. Kalau prosesnya seperti apa kita nggak ngerti ya, saya nggak sampai segitu. Tapi yang jelas punya anak. Perbedaannya gini aja, kalau manusia itu kalau kalau pup sama pipis itu kan bentuknya cair sama padat gitu kan. Tapi kalau kalau jin itu bentuknya gas. Oh, Jadi kalau Mbak Agatha misalnya lagi diem gitu, tahu-tahu kayak ada suara gas nyembur di telinga, itu lagi dikencingin jin. oh, jadi oh iya sempet dengar hadis ya. Eh, kencing ini ya. Oh, dikencingin jin. Jadi dalam rupa gas ya, bukan air ya. Bukan, dia bentuknya gas. Hmm. Kotorannya juga gas. Dan ini kalau nggak salah aku pernah juga googling gitu ya. Dia ini lebih menempati gua-gua nggak sih Pak? Katanya. Bukan gua ya, dia apa namanya? Lubang-lubang, lubang-lubang, entah itu lubang kecil atau lubang besar, yang jelas di lubang-lubang itu. Makanya kalau muslim Hmm. kencing itu nggak boleh, misalnya di jalan dia kencing di pinggir jalan ada lubang, lubangnya itu kita kencingin nggak boleh. Oh, Itu iya adab, karena aku itu kan adab. Google ya. Teman-teman muslim sendiri banyak yang nggak ngerti itu masalah itu. Iya, aku Google kan. Dalam kepercayaan Islam, jin dikatakan sering bertempat tinggal di gua-gua. Selain gua, jin dipercaya tinggal di tempat sepi, terpencil, kuburan, dan tempat yang gelap. Ini aku googling sih, karena aku memang pernah Ya, Google kan. Oh, I see ya. Berarti berarti nggak salah dengan narasi. Misal di lubang telinga kita pun mereka sebenarnya ada juga gitu ya Pak ya. Karena kan tadi bukan mereka oh, itu bukan. yang jin yang kafir itu suka iseng ngencingin manusia. Oh, ini hanya untuk yang kafir. Jin Jin kafir. kafir yang iseng Ya, ya. ya. Oh, kalau jin muslim ini kan tadi kan udah kayaknya lebih diajar gitu ya, terpelajar karena juga. Cuman bedanya gini, Mbak. Kalau jin itu dia nggak ada yang disebut kafir itu bukan Kristen atau Bukan. apa. Non muslim disebut kafir gitu kan maksudnya kan. Iya, dia kalau di dunia jin itu cuman ada muslim sama non muslim aja. Ya, Nah, yang non muslim itu disebut kafir. disebutnya kafir. Siap. Tapi ada gitu Pak. Ada gitu kira-kira manusia dari golongan manusia memualafkan dari golongan jin itu berarti ada? Banyak, Oh, banyak, banyak. banyak, Oh, oke. banyak. Keren sih ini ya. Wah, ini aku dapat pengetahuan baru ini ya. Karena dulu ada temanku namanya Daf. Dia juga bilang,
jin itu kayak sebenarnya seperti manusia tapi bukan manusia dan tinggal di goa, memang dia mengatakan seperti itu. Karena ternyata waktu aku googling ada, makanya aku tahu gitu. Ini jarang sih ya dibahas ya Pak ya, tapinya ya. Jarang dibahas karena sebagian teman-teman menganggap kalau bahas ini lucu gitu loh, hal yang nggak masuk akal lucu, padahal di Al-Quran tuh ada gitu. Ada surat Al-Jin tadi kan itu jelas. Iya, Nggak mungkin ada surahnya nggak ada yang orang untuk menerimanya kan. Ini makhluk yang menerimanya kan. betul. Nih Iya. contoh simpelnya tuh gini, Mbak. Mm-mm. Dalam Islam, coba deh sambil googling Mbak Agatha. Oke. Kalau ada pakaian yang digantung, kalau kita mau pakai, itu kita wajib dikebutin dulu gini. Ya dikibas gitu. Ah, dikhawatirkan apa? Di situ ada jin. Terus Oh. yang kedua, ketika apa namanya bersetubuh suami istri, itu diwajibkan berdoa, mengucapkan Bismillah dulu Mm-mm. sebelum melakukan hubungan intim. Kenapa? Karena kalau tidak mengucapkan Bismillah, jin itu ikut. Maksudnya gimana? Ikut? Jin itu ikut menyetubuhi, ikut bersetubuh di situ. Masih belum ngerti Pak. Serius? Serius, coba deh googling. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Wah, ngeri juga ya Pak ya. Ya nggak ngeri, itu malah kita dikasih tahu apa namanya kita tiap mau berhubungan itu kita harus berdoa dulu. Misal nih, kalau lupa ya kan mungkin ada, pasti nggak mungkin orang nggak ada yang hilap, pasti ada yang hilap itu Pak. Bener nggak sih Pak ada misal ya? Karena aku kira ini cuman mitos ya Pak, mitos yang berkembang di masyarakat. Ada perempuan manusia melahirkan anak jin, berarti ini nggak sih ke situ? Aku nanya nih ya, takutnya salah gitu, koreksi kalau salah. Secara fisik kayaknya enggak, tapi kalau saya ngartiinnya begini. Ketika kita suami istri berhubungan tidak baca doa, anaknya lahir itu mungkin sifat-sifatnya jadi jelek. Oh, dari sifat jin itulah ya. Ya, sifat-sifatnya jadi jelek. Pokoknya saya tuh kadang-kadang heran dengan teman-teman yang muslim ya. Ketika saya bicara seperti ini atau siapapun bicara seperti ini, banyak yang nggak percaya. Padahal itu di surat Al-Baqarah itu ada disebutkan kita itu harus ini ke apa namanya hal yang goib itu kita harus tahu. Percaya, harusnya percaya, ada. gitu. Hal goib itu pasti ada. Di dalam iman Kristen juga ada. Cuman nama jin ini memang nggak pernah ada gitu. Namanya ini memang gitu. Karena kita kan percaya ada iblis, ada setan, itu kan makhluk-makhluk goib kan. Iya. Oh, berarti ini ini saya punya tetangga ya kan. Ini umpatan mungkin ya. Mungkin karena sifat dari jin yang jelek ini kali ya, makanya ke anak itu kadang-kadang ada anak nakal, ibunya mengumpat, "Oh, dasar anak gitu." Apa? Sorry nih ya. Karena ada memang umpatan tuh kayak gitu kan. "Wah, dasar anak gitu kan. Gara-gara kelakuannya gitu. Apa ini ada relevansinya dengan yang kata Bapak tadi kan, sebenarnya dalam hadis itu kalau sebelum berhubungan kan biar sifat anaknya ini nggak kayak jin gitu kan, harus baca Bismillah. Oh, jadi relate ya, karena sebelumnya aku kira ya itu cuman hanya kayak mitos-mitos yang berkembang gitu, jadi kayak buah bibir gitulah, rahasia umum, tapi kan memang nggak semua orang tahu gitu kebenarannya. Keren. Akhirnya tahu. Kalau Bapak sendiri nih, Pak An sendiri nih, pernah ada kejadian nggak dengan jin gitu? Enggak pernah. Amit-amit ya. Enggak pernah. Kalau ngalamin juga mungkin saya kabur kali. Agak serem ya. Tapi Pak An pernah nanya nggak ke mungkin Syekh atau Kiai, itu kan biasanya dia kan punya ilmu dan dia bisa berkomunikasi ya dengan jin ini. Nah, kalau Pak An sendiri pernah nanya nggak sih sama Kiai atau Syekh atau Ustadz gitu yang udah pernah melihat jin ini rupanya kira-kira seperti apa gitu? Jin itu kalau di Al-Quran itu apa namanya ini kan bentuknya dia ada tanduknya,
bentuknya seperti huruf nun kecil gitu di kepalanya, tapi bukan tanduk yang besar gitu, nggak, huruf apa kayak huruf nun kecil gitu di kepalanya. Gini ya, Terus gini. ada Kayak ciri-ciri fisik gini lain ya. yang memang Kayak U begini ya, Pak ya? Kayak U ya, begini ya. betul betul. Nah, Oh. itu apa namanya, ciri-ciri fisik itu disebutkan memang, tapi kalau manusia sudah bisa melihat jin, itu jarang melihat yang bentuk aslinya. Biasanya dia dalam wujud apa? Ya misalnya itu Oh, tadi, udah menjelma ya. ya Udah udah menjelma, misalnya berkamuflase. kayak bentuk ular, bentuk apa. Karena kayaknya jin kalau mau nunjukkan wujudnya sama manusia juga agak malu-malu dikit dia gitu kan. Betul, betul. Saya pernah tahu itu. Saya pernah tahu tuh. Dia kalau ketemu manusia justru dia lari gitu. Iya, sakit dia kalau ketemu manusia nampakkan. Energinya kan berbeda kan. Jadi kayak kayak apa sih? Kayak saling membelokkan gitu ya. Atau gimana gitu. Iya. Karena kalau jin yang muslim sendiri itu dia nggak mau nunjukkan wujudnya ke manusia karena memang kan dilarang. Sama manusia juga mau ngelihat jin itu sebetulnya Dilarang. ada syarat-syarat khusus yang harus dilakukan yang sebenarnya itu dilarang sama agama. Oh, jadi ada hukum juga yang Ada, mengatur jin ini. Mereka ada, nggak boleh menampakkan diri kepada manusia. ada. Makanya yang menampakkan diri sama manusia itu kan jin kafir. Ya karena dia kan nggak ngikutin hukum yang berlaku Iya, untuk jin ya betul. kan. Oh, ya. Berarti yang menampakkan diri itu rata-rata kafir ya. Bukan rata-rata sudah bisa dipastikan kafir. Dikasih Sama kafir. kayak manusia yang bisa ngelihat jin, itu pasti manusia yang menyekutukan Tuhan. Nah, maksudnya? Ya karena dia harus mendalami ilmu-ilmu yang bertentangan dengan syariat. Oh, Kayak contohnya yang bapaknya teman saya itu tadi yang pimpinan pondok itu. Dia kan bertentangan dengan syariat itu, dia harus nginjek Al-Qur'an. Nah, bagaimana dengan ustadz-ustadz yang sempat tahu jin ini, Pak? Apa dia juga harus menyekutukan Allah dulu? Intinya gini, Mbak Agatha, Oh, gimana tuh? orang yang punya kesaktian Mm-mm. itu nggak ada yang namanya kesaktian itu dari Allah tuh nggak ada. Mm-mm. Nabi Muhammad aja tidak dikasih kesaktian loh. Oh, Nabi Muhammad waktu perang itu badannya luka semua. mm. Jadi kalau ada kesaktian itu dia ada kesepakatan dengan jin. Nah, di antara banyak kesepakatan itu, yang paling parah adalah ketika dia mengimami sholat, waktu tahiyat akhir dia tidak bacain syahadat. Oh, Karena itu kan salah satu Mm-mm. syarat sahnya sholat. Waduh. Oh, berarti Nabi pun bahkan nggak dikasih kekuatan ya? Iya, Nabi itu perang itu penuh luka. Sampai ada kisah gini. Malaikat Jibril itu marah ketika darahnya Nabi Muhammad itu netes ke tanah. Mm. Terus Jibril ngomong, "Ya Muhammad, apakah aku harus memusnahkan musuh-musuhmu?" Mm. Katanya jangan, nggak boleh, Mm. biarin aja. Nah itu apa hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ngasih tahu. Coba kalau zaman dulu Nabi Muhammad dikasih kesaktian gitu kan. Wah, sekarang kiai-kiai itu semakin menjadi-jadi, berlomba-lomba pengen sakti. Berarti kayak manusia biasa hanya menerima risalah dari Allah aja ya? Iya, Itu dengan mujizat yang membelah bulan tuh gimana, Pak? Betul nggak sih? itu betul kan sudah ada di Al-Quran surat Al-Qamar. Al-Qamar, ya ayat 1.